ya tidak bisa tahajud tiap malam itu karena dosa siang hari yang dia lakukan. Di antaranya lihat perempuan yang bukan mahramnya. Itu mesti tangi ya tangi, tapi gur nguyuh. Bar nguyuh turune. Karena abot awake. Karena dosa yang dilakukan. Di antaranya dosa berat itu adalah zina mata. Apalagi bergandengan. Tapi begitu kita nikah, laki-laki perempuan itu nikah, maka melihat suami itu ibadah. Melihat istri dengan kasih sayang adalah ibadah. Ya, dan berhubungan suami istri adalah sedekah. Masya Allah. Dapat pahala, dapat derajat, dapat ridho, dapat rahmat, dapat yang dunia dan akhirat. Masya Allah. Dengan akad nikah tadi. Dengan akad nikah tadi, Bapak Ibu yang mulia, maka terjadi mahramiyah ilal abad. Ya. Mas Faisal ini, kalau Ibu Siti Zainab masih hidup, maka itu jadi mahram seumur hidup. Kemudian ibunya, Ibu Zainab ke atas, terus neneknya ke atas, itu semuanya mahram dengan Mas Faisal, dengan akad nikah tadi. Dan tidak ada di dalam Islam itu yang disebutkan sebagai bekas mertua saya. Tidak ada bekas mertua itu. Walaupun minta maaf ya, kalau terjadi perceraian, mahram itu tidak putus, tetap tidak akan batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya, persentuhan laki-laki perempuan yang mahram, diantaranya mahram dengan suhur, artinya karena sebab pernikahan. Mahramiyah karena sebab pernikahan itu ada 4. Di antaranya adalah mertua, yang kedua adalah menantu. Menantu gimana? Pak Purnomo dengan Mbak Sumayyah mantu. Ya kan, Pak Sumayyah mantunya, itu mahram seumur hidup sampai tidak bisa nikah selama-lamanya. Tidak batal wudu. Ya, kemudian demikian juga mahram dengan bisihir ini, karena dengan pernikahan ini adalah ibu tiri kita. Kalau bapak kita nikah, ya, bapak kita nikah lain dengan ibu kita kan, maka istrinya bapak kita itu yang bukan ibu kita itu ibu tiri kan, itu juga mahram karena pernikahan dengan bapak. Demikian juga anak tiri adalah mahram jika seorang jenengan bapak-bapak nikah dengan janda anak 5, yang perempuan anaknya itu mahram dengan jenengan, tapi dengan syarat apabila kita sudah kumpul, bukan hanya sekedar nikah, tapi sudah berkumpul dengan ibunya, maka anaknya jadi mahram. Maka pernikahan ini terjadilah mahramiyah. Walaupun sudah cerai akan jadi mahram terus, tidak akan selesai itu dalam abad gitu. Jadi Bapak Ibu melihat, yang namanya mahram itu adalah wanita atau pria yang tidak boleh kita nikah selama-lamanya. Itu namanya mahram. Ya, selama, dan tidak batal wudu. Terjadi karena pernikahan. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, bukan hanya itu, terjadilah keluarga ya sama-sama jadi keluarga besar. Ya. Dulu bukan siapa-siapa, ya kan? Tapi Mbak Sumayyah adalah jadi anak mantunya Pak Purnomo. Ya jadi keluarga besar sini. Demikian juga Mas Faisal adalah keluarganya Pak Adnan ya. Terus keluarga yang di Sungsari terus lama-lama. Itu karena pernikahan, subhanallah. Kemudian anaknya jadi punya nasab. Jadi kalau terjadi pernikahan ini nanti Allah mudah-mudahan diberikan duriyah ya, duriyah soleh-solehah, maka anaknya adalah bin Fulan, ya, maunya Fatimah binti Faisal, ya, Khalid bin Faisal, punya nasab, diakui oleh syariat, Kemudian selain dari itu saling mewarisi. Apabila seorang suami meninggal dunia,
dan suami itu tidak punya anak, maka si istri akan mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Apabila suami punya anak, maka istri akan mendapatkan 1/8 dari harta suaminya. Apabila seorang istri meninggal dunia dan istri tadi ini tidak punya anak sama sekali, maka suami mendapatkan separuh dari harta istri. Dan apabila istri tadi ini punya anak, baik dari diri atau dari orang lain, dari dirinya suami ini atau dari orang lain, pokoknya punya anak ini orang, maka mendapatkan 1/4 dari harta suami, dari harta istrinya. Maka inilah aturan syariat, ya, panjang dengan adanya pernikahan ini. Maka pernikahan ini, Bapak Ibu yang mulia, saya nasihatkan dengan Mas Faisal, dengan Mbak Sumayyah, hati-hati, ya. Ini perkara yang besar, diagungkan oleh Allah dan merupakan syiar min syiarillah yang harus kita, wa man yu'azzim syiarallah fa syiarallah fa innaha min taqwal qulub. Yu'azzim syiar-syiar Allah di antara akad nikah ala wifri syar'i gitu. Nah, itu kita harus hargai, kita harus hormati, kita harus jaga, kita harus pertahankan dan dibentuk, ya, di dalam rumah tangga kita sesuai dengan apa yang disunnahkan Nabi besar Muhammad SAW. Sudah, ini satu perkara. Perkara yang kedua, saya akan sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada banyak, tapi saya sebutkan 3 aja. Nasihat Allah bagaimana pergaulan suami istri ini harus dilakukan. Apa hak-hak suami, apa kewajiban suami, apa hak-hak istri, apa kewajiban istri, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun itu implisit, tapi ada makna tafsir yang di dalamnya. Contoh, al-insan itu namanya manusia. Kenapa manusia di dalam bahasa Arab disebut al-insan? Karena likathrati nisyanihi. Maka disebut insan karena likathrati nisyani, karena banyaknya lupa, maka disebut al-insan. Maka disebut dalam hadis al-insanu mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Berarti sadarlah bahwa istri kita ini manusia, mesti dia akan punya salah dan punya lupa, dan mesti punya kekurangan dalam dirinya. Sama juga kita sebagai laki-laki, sadarlah wahai ibu-ibu, wahai mbak-mbak, wahai Mbak Sumayyah, kau punya jodoh ini, Mas Faisal, ini manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Ya, jangan menuntut perfect di dalam kesempurnaan di dalam pasangan kita. Tak boleh, bisa Pak. Mungkin maka Bapak Ibu mulia, separuh dari akhlak, ini kata dalam para ulama mengatakan, separuh dari akhlak itu adalah sifat at-taghaful. Sifat at-taghaful itu akhlak mulia, Pak. Apa taghaful artinya? Taghaful itu artinya tidak menuntut kesempurnaan dari orang lain. Orang terlalu orang popola, mungkin dia lupa, oh tidak apa-apa lah, mungkin dia salah, oh tidak apa-apa, mungkin dia kayak gitu Pak. Kita banyak memaklumi, taghaful itu banyak memaklumi, oh mungkin begini, oh mungkin begini, mungkin begitu. Tapi ada orang itu kalau sama istrinya tidak boleh salah sedikit pun. Kalau salah digetak, ya barangkali nyeteliko kurang lading. Nyeteliko kurang lading, nggak lading Pak. Masuk kelimis tuh Pak. Nyeteliko kurang lipetan limis tuh, onak-onak gitu. Kurang ngerti ya seperti itu. Masak kurang sedikit, onak-onak gitu, namanya ini orang menuntut kesempurnaan dari yang pasang lain, padahal diri sendiri tidak sempurna juga gitu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ya, taghaful. Kembali, kita harus tutup aurat, tutup kesalahan, kekurangan dari pasangan kita. Yang sangat mengerikan Bapak Ibu yang mulia, zaman sekarang ini zaman sosial media.
Orang itu kalau pas gendro dengan suami istri itu dikirim di story-nya dia, ya, story lagi marah-marah, story lagi tidak cocok dengan suaminya, story dengan ini, atau mungkin statusnya. Nah ini, dan panjenengan ngerti kalau jenengan sudah ngirim story atau ngirim status di sebuah, apalagi di Facebook dan lain-lainnya, itu jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Berapa tahun? Ya ratusan tahun. Kalau dicari keluar itu. Padahal jenengan dimarahi atau masalah cuma sekali, tapi panjang, kalau bisa dihapus itu, Pak. Maka jangan menggunakan hal yang seperti ini ya, sampai kita share-share. Yang kedua, fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu selain untuk menutup aurat adalah fungsi pakaian melindungi dari penyakit, melindungi dari dingin, melindungi dari panas, melindungi dari debu, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Itulah pakaian kita. Ya, seperti ini di MATC dingin ya, kita pakai pakaian. Ya, kemudian kalau waktu ada corona dulu orang pakai pakaian, pakai masker, itu pakaian kan, melindungi, Pak. Maka jadilah pasangan suami istri yang saling melindungi. Baik melindungi secara lahir, melindungi juga secara batin. Melindungi secara lahir ya tentunya melindungi hal-hal yang buruk yang akan bisa menjaga kesehatannya, dan secara batin menjaga moralnya dan akhlaknya dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga, pakaian itu berfungsi untuk mempercantik, memperganteng, memperindah dan meningkatkan karisma. Kira? Karisma. Pada orang tertentu itu biasa-biasa saja, tapi begitu dipakai jas, dikai belangkon, itu jadi ganteng orangnya, ya karena pakaian. Jadi maknanya pakaian itu jadilah suami yang bisa mempercantik istri, baik secara fisik dan secara batin. Jadilah istri yang bisa memperganteng suami, baik secara fisik maupun secara batin. Itu fungsi pakaian. Yang kedua, ayat yang kedua, Allah berfirman, ya saya terangkan singkat-singkat saja karena waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu, bapak-bapak, istri-istri kita ini adalah sawah ladang kita. Sawah harthul lakum, sawah ladangmu, maka datangilah istrimu sekehendakmu. Anasyi'tum itu maknanya sekehendak, bukan berarti bebas tanpa ada aturan, adalah bebas sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi Allah umpamakan istri kita sebagai sawah ladang, jadi kita sebagai bibit unggul. Masya Allah, ini Mbak Sumayyah adalah sawah ladang yang bagus, yang subur, yang hebat. Mas Faisal adalah bibit yang unggul. Ya, maka akan terjadilah generasi yang baik. Tinggal apa kewajibannya? Tinggal satu kewajiban, yaitu memainten dan menjaga tanaman-tanaman itu dengan baik-baik supaya tidak terjadi hama. Kalau kita punya sawah bagus, bibitnya bagus tapi tidak dijaga, gimana Pak? Tidak dikasih irigasi yang baik, siraman yang baik, tidak dikasih pupuk, tidak dijaga dari hama, yang mungkin rusak, itu masih otomatis. Maka tinggal ya sudah bagus ini pasangan ini antara sawah dan bibitnya, tinggal dijaga. Bagaimana cara jaganya? Cara jaganya dengan 3 hal paling tidak. 1, dasarilah pergaulan suami istri ini dengan nilai-nilai Allah dan Rasulullah, dengan Quran dan Sunnah. Dasari dengan Islam. Kita ada komitmen dengan istri kita, ya, saya dan kamu ini mudah-mudahan jadi perjodohan dunia akhirat. Maka supaya perjodohan kita dunia akhirat dan rahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, kita tegakkan syariat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Maka hidupkan halaqah ta'lim tiap hari.
baca Quran dengan istri tiap hari, duduk dengan halaqah ta'lim, baca hadis-hadis Rasulullah tiap hari, sehingga didatangi malaikat rumah kita. Dan kalau malaikat datang akan terusir setan dan iblis dari rumah kita. Rahmat Allah akan turun, berkah Allah akan turun apabila tiap hari kita baca Quran bersama istri dan membaca hadis Rasulullah SAW, walaupun dengan terjemahan dengan istri kita. Demikian juga kita saling menasihati untuk meningkatkan iman dan takwa, menjalankan sunnah, sholat berjamaah, dan menjalankan hal-hal adab dan akhlaknya Nabi SAW dalam rumah tangga kita. Itu caranya. Penuh dengan doa, mau makan dengan doa, tidur dengan doa, ya keluar rumah dengan doa, masuk rumah dengan doa, masuk kamar mandi masuk doa, keluar dengan doa, semua dengan sunnah Nabi, sehingga Nabi SAW seolah-olah berada di rumah kita terus, sehingga disitulah berkah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan diturunkan dalam rumah tangga kita. Itu cara membangun, ya, cara membangun rumah tangga kita. Kemudian di dalam rumah tangga kita, selain daripada itu adalah harus didasari dengan ilmu. Maka kalau kita punya istri tidak berilmu, harus kita berikan ilmu. Kalau kita tidak bisa memberi ilmu, kita harus undang orang untuk memberi pelajaran ilmu. Demikian pula suami kita sebaliknya. Karena dengan ilmu inilah sebagai cahaya kehidupan. Tanpa dengan ilmu kita tidak tahu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus mencari ilmu, harus didasari dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, didasari dengan musyawarah. Disadari dengan musyawarah. Kalau ada hal-hal yang tidak diharapkan, selesaikan dulu bersama-sama. Jangan sampai keluar dari kamar. Jangan sampai keluar dari kamar. Karena kalau kita keluar dari kamar, walaupun kita cerita dengan bapak kita, cerita dengan bapak adik kita, dengan kakak kita, apalagi dengan teman, maka mereka akan punya pikiran yang berbeda karena tidak didasari dengan rasa. Didasari hanya dengan pikiran. Beda, pikiran harus dengan rasa. Suami istri itu ada rasa cinta. Suami istri itu ada rasa mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau bapak belum tentu ada rasa cinta. Ya, maka kalau seorang suami atau seorang istri punya masalah, cerita sama bapaknya, cerita dengan ibunya, biasanya lama-lama cerai itu. Kenapa? Bapak, kowe ndek menduk ning omah kowe tak subyo-subyo, tak sayang, tak kaingini, tak ini sama bojomu, tak dikai apa-apa, ini wis mulai. Ah gitu bapaknya. Mulai om. Kenapa? Karena bapaknya hanya emosi. Ya, emosi. Coba jangan usah cerita, tak usah cerita. Dululah gimana suami istri itu pelan-pelan bermusyawarah, diremuk dengan baik, insya Allah akan ada titik temu. Gitu caranya. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa min ayatihi ya an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dari setengah tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan di antara dari diri kamu sekalian ya pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu ini bisa tenang. Dalam bahasa Arab yang namanya rumah itu disebut sakan. Ya, litaskunu ilaiha, sakan sebagai sakan kita itu. Jodoh kita ini sebagai sakan kita. Nah, sakan itu tempat ketenangan. Rumah itu sebagai tempat tangan, disebut rumah tangga, sebagai tempat ketenangan. Litaskunu ilaiha. Kalau nanti kita bisa tenang, tentram, maka baru waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu apa artinya mawaddah? Mawaddah itu kasih sayang yang terus menerus. Itu namanya mawaddah. Ya, kasih sayang terusnya makin terbiasa kita. Rahmah adalah kasih cinta, ya. Kalau itu mawaddah itu kasih sayang, tapi kalau rahmah itu lebih daripada sekedar hanya cinta. Tapi mesake, pengen nulung, pengen bantu, pengen menyelesaikan masalahnya. Rahmah itu seperti itu. Jadi
masuk di dalam batin, relung-relung yang paling dalam. Itu akan muncul suami istri apabila ada sakinah. Ya, kemudian datang mawaddah, kemudian setelah itu datang rahmah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa muncul daripada sakinah itu? Jadikanlah suami istri ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai tempat untuk bercurhat. Jadi nek punya masalah itu harus curhatnya dengan bojo. Jangan curhat dengan sosial media. Ya. Maka kalau istri curhatnya dengan laki-laki lain, nanti biasanya sama bojone iki renggang. Ya, zaman sekarang ini banyak orang curhat, Pak. Ya, curhat dengan ustaz. Curhat dengan ustaz. Akhirnya ustaznya senang sama dia senang sama ustaznya. Padahal semuanya suami istri. Ada curhat dengan tukang pijet, atau juga curhat dengan tukang ruqyah, punya ruqyah ini boleh bisa tukang ruqyah, curhat sama dia. Bujuku ini, aku gini, gimana Pak? Wah, rusak itu saja. Tidak boleh. Maka kalau begitu taskunu ilaiha, curhat itu dengan suami, curhat itu dengan istri, musyawarah bersama-sama. Apa yang jadi keluh kesah dari hidup kita, sampaikan suami istri. Disitulah akan terjadi sebuah kasih sayang akan muncul. Ya, rumah itulah seperti itu, tempat untuk kita meletakkan lelah, tempat untuk meletakkan hal-hal yang tidak enak di luar. Ya, maka jadilah pasangan yang bisa merangkul seperti itu dan mengerti, ya, mengerti dari apa yang dimaukan oleh pasangan kita. Dalam bahasa Inggrisnya harus ada deep communication, ada komunikasi yang dalam, dan kemudian kita harus ada memahami dari pasangan kita. Orang yang tidak bisa memahami pasangannya, maka dia akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Harus ada interaksi di dalam hubungan suami istri ini yang terus menerus. Zaman sekarang ini bapak-bapak ya, ada HP ini kadang-kadang bisa membahayakan. Iki sing lanang, iki sing wedok, iki sing anak. Kabeh pegang HP. Ya, itu dekat tapi jauh. Jadi HP ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sama-sama nih. Bojone delok TikTok, sing ini delok Facebook, sing ini delok cecetan. Dewe-dewe menendem. Padahal neng meja bareng, tapi ini sibuk sendiri-sendiri. Nah, ini dah. Harus sepakat dengan suami istri sama anak. Kita kalau bersama-sama di dalam meja harus dimatikan HP. Mati HP. Kita harus bersama-sama untuk berkomunikasi lebih dalam dan lebih masih berlama. Neng ngaduh-aduh, kita neng ngaduh-aduh, ora tau ketemu, bareng ketemu main HP-an. Ya itu betul itu. Ya, kita harus bilang sama istri ya, matikan HP-mu, matikan HP saya, nak matikan ya. Kita seneng-seneng bareng. Yuk mangan bareng. Yuk tamasya bareng. Yuk kita gitu. Harus seperti itu. Itu namanya sakinah. Membentuk sakinah itu. Wes nak atuh apa aja pakai HP lagi. Nah, itu namanya deep communication. Dan juga kita harus memahami ya, memahami apa yang ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tidak ibu-ibu itu kadang-kadang sifatnya wong wedok iku nek sennya kanan itu diarep ngiri, Pak. Jadi sen kiri beloknya kanan ya. Itu perempuan. Jadi kalau dia bicara A maksudnya Z. Kalau dia Z maksudnya A. Kalau dia marah dengan kita, wes minggato, aku ora seneng karo kowe. Jadi adik, aku seneng banget karo kowe. Aku seneng banget karo kowe. Kowe rene yo, kayak gitu itu. Kalimat itu hanya tidak sebenarnya.
Ya, kalau dia menampakkan benci padahal dia secinta. Ya gitu. Itulah perempuan. Maka jenengan harus pahami bagaimana si karakter perempuan itu. Kalau tidak, ya, kalau tidak akan tidak terjadi miscommunication. Bapak Ibu yang mulia, saya rasa ini yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Mas Faisal, jadilah laki-laki ya yang seperti Nabi SAW. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairum li ahli. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan sayalah orang yang paling baik dengan keluargaku, kata Nabi. Ya, jadilah laki-laki yang paling baik dengan keluarganya, dirindukan oleh keluarganya, dicintai oleh keluarganya, karena penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan perhatian, dan bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan Mbak Sumayyah, jadilah perempuan, ya, istri yang solehah. Istri yang solehah itu pahalanya besar. Di antaranya Pak, sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang solehah Pak. Ya, disebutkan dalam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebagus-bagus perhiasan yang ada di dunia ini adalah wanita yang salihah. Pengen jadi perhiasan dunia yang paling hebat, jadilah wanita yang salihah. Wanita salihah itu ciri-cirinya apa? Ya, bapak-bapak tahu enggak wanita salihah itu kayak apa? Ibu-ibu harus tahu wanita salihah. Wanita salihah itu ciri-cirinya diantaranya 3. Wa idza nazarta ilaiha saratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta hafizat farjaha. Itulah wanita salihah. Wanita salihah itu Pak, apabila kita pandang kita gembira, kita bahagia. Ya ibu-ibu, kalau dipandang suami, usahakan suami panjenengan itu senang dengan panjenengan. Bagaimana caranya? 1, ojo merengut, ojo besusu, ojo ngambek, ya, ngambek. Kalau sudah mengambek, wah, bahaya. Bapak-bapak ini kalau istrinya ngambek, ya, nyun ngapunten, ya, isoh ora isoh turu, buat duitnya euro sak tas, tapi drodok-drodok. Kenapa? Karena sing neng omah ngambek, pikiran, tidur bisa jundel-jundel bapak-bapak itu, diambeki kalau istri itu. Nah, digesak, beringosnya merotau. Ya. Walaupun tegas, gagah, jadi jenderal neng kantor, ya, jadi jenderal di kantor, neng omah jadi kopral, ya, neng omah jadi prajurit. Ya. Betul nggak? Betul. Gih terus kalau ibu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, seorang istri yang soleha itu kalau dipandang suami mesti suaminya itu senang. Kenapa? Karena dia tersenyum. Bapak Ibu yang mulia, bapak-bapak ini, ibu-ibu, bapak-bapak ini, kalau pulang orang gawa duit, tapi jenengan tersenyum dan bahagia, tidak pikiran. Wah, alhamdulillah ada orang di duit, ijek itu senyumannya bojo, ijek dirangkuli, ijek dikasih ini disenangi, alhamdulillah. Tapi ini orang duit, ya nalika nyambut gawe orang gawa duit, neng mulai dipermuti, dingambeki, nyambut dan lama-lama stroke ini orang. Mesti darah tingginya naik, asam urat, diabetes, stroke, gagal ginjal. Kenapa? Itu permutan terus. Ya, itu permutan terus. Mesti pikiran berat Pak. Orang sakit itu 90% dari pikiran. Orang sakit itu 90% dari pikiran. Dan pikiran yang paling berat itu rumah tangga. Pikiran yang paling berat itu hubungan rumah tangga. Maka jadilah rumah tangga itu yang jangan sampai membuat pikiran, tapi harus saling meringankan. Meringankan. Itu jadi bagus sih. Bapak Ibu yang mulia, jenengan utang 1 miliar dengan jenderal dinas masih jelas. Terus karo duwe masalah karo bojo, iki berat masalah bojo. Saya punya utang
sama jenderal 1 miliar dan dia masih dinas. Iji bisa punya alasan kita. Iji bisa direk, Iji bisa melungani, betul nggak? Tapi kalau sama istri, garwo ini si garane nyawa, ya jenengan lungo, raisa, wong kuwi nyawa jenengan, jiwa, belahan jiwa, jenengan kan pikiran walaupun di mana-mana. Kalau punya masalah, betul nggak Pak? Pikiran, keloget jenengan. Ya, maka hati kita akan berat, pikiran kita akan berat kalau masalah dengan istri ini. Istri juga berat kalau masalah dengan suami. Maka jangan bikin masalah. Rumah tangga jangan bikin masalah. Maka salah satu yang bikin masalah harus banyak senyum dengan suami. Maka Rasulullah bersabda, "Idza nazarta ilaiha saratka." Harus membahagiakan. Diawali dengan senyuman, wangi. Ya, wangi. Jadi kalau bapak ini sang raja mau datang jam 5, ibu-ibu itu wis adus, wangi, bengesan, pupuran, ya, dan senyuman. Insya Allah enak. Tapi nek bapak jam 5 mulai ibune durung adus, lambune kayak tempe goreng. Apa nih? Kayak apa namanya, kayak minyak. Ya, Bapak Ibu yang mulia, tak betul. Istri nek Arab lunga dandane sak jam, ning omah ra tau dandan. Ya, ning omah ra tau dandan. Jenengan bapak-bapak harus dididik istrinya. Harus dididik. Istriku, kamu ini istri saya, bukan istri wong dalan. Bukan istrinya wong pasar, bukan istrinya wong akeh. Neng omah kudu ayu. Ya. Saya punya istri gitu. Kowe neng omah kudu ayu. Ya. Karena kamu adalah milik saya. Kalau keluar istri saya tutup, tak boleh semuanya lihat. Ya. Tertutup semuanya. Kalau di rumah dia cantik. Dia cantik. Wangi, cantik, bersih. Begitulah. Itulah idza nazarta ila saratka. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu perintah dia taat. Tunduk patuh. Nggih, senika dawuh. Yang ketiga, wa idza ghibta hafidat farjaha. Apabila kamu pergi, dia jaga kehormatannya. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya di rumahnya. Begitulah wanita yang salehah. Dan ibu-ibu, kalau panjenengan jadi wanita yang salehah, apa hasilnya? Hasilnya itu hebat. Hasilnya 8 pintu surga memanggil namanya. Dan 8 pintu surga terbuka, itu akan merasa terhormat dimasuki wanita ini. Allah benar luar biasa. Orang itu masuk surga, surga 1 pintu saja sudah alhamdulillah. Bahkan mengatakan aku ning emperan ning surga rapopo, sing penting aja ning neraka. Tapi wanita yang salehah, surga itu hanya 8 pintu. Dan semua 8-8-nya itu memanggil nama ibu untuk dipersilahkan masuk. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, idza kanatil mar'atu shallat khamsaha wa sammat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha faqila laha udkhuli jannata min ayyi babin syi'ti. Nah, disebutkan seperti apabila seorang wanita itu menjalankan salat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan dengan baik, mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, ketika dia mati akan dikatakan oleh surga, wahai wanita, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dibuka pintu surga 8, silahkan mau masuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 8, silahkan. Masya Allah, ini opahnya wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah itu Bapak Ibu mulian, susahnya apa? Susahnya kenapa kok derajatnya tinggi? Karena dia harus memerangi hawa nafsu. Itu atifah, pengorbanannya itu atifah, pengorbanan itu rasa. Kadang-kadang wanita zaman sekarang rasudi kan tak ada. Enak menelanangan ini, enak dia seperti itu ibu-ibu.
Kadang-kadang tidak ngomong seperti itu tapi hatinya, sehingga dia tidak mau tunduk. Dia tidak mau tunduk. Kalau dia mau tunduk dan taat kepada Islam, mengikuti aturan Islam pada suaminya dengan baik, itulah sebabnya hawa nafsunya dia perangi demi untuk Allah dan Rasulullah. Maka Allah kasih hadiah 8 pintu surga dibuka langsung, dipersilahkan dari mana pintu yang dia mau sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah.